Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai konektivitas antar ruang, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian akan dapat menjelaskan konektivitas antar ruang. Konektivitas antar ruang, fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat lainnya menjadikan setiap tempat itu unik. Setiap tempat memiliki potensi sumber dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Interaksi sendiri merupakan peristiwa saling mempengaruhi pada daya, objek, atau tempat. Dalam berbagai karakteristik muka bumi dapat mempengaruhi mata pencarian. Setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lainnya karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu, contoh interaksi antar ruang seperti kawasan pesisir menghasilkan hasil lautan dengan daratan tinggi yang menghasilkan berbagai sayuran. Ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu, jaringan jalan dan transportasi juga mempengaruhi interaksi tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka saling memenuhi kebutuhan yang tidak ada di wilayah masing-masing. Menurut Edward Ullmann, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya interaksi wilayah. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Adanya perbedaan kemampuan sumber daya setiap wilayah menyebabkan munculnya dorongan untuk saling melengkapi kebutuhan atau komplementer. Misalnya, suatu wilayah memiliki kelebihan sumber daya seperti hasil pertanian, hasil hutan, dan barang industri. Adapun wilayah lainnya ternyata kekurangan sumber daya tersebut, padahal membutuhkannya. Keadaan ini akan mendorong terjadinya interaksi antar wilayah tersebut. Sebagai contoh, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Untuk memenuhi kebutuhan, wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Kesempatan berintervensi merupakan kemungkinan adanya perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Kondisi wilayah A dan B secara potensial memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik karena saling melengkapi sumber daya. Namun, karena kebutuhan setiap wilayah dapat dipenuhi oleh wilayah C, interaksi antar wilayah A dan wilayah B menjadi lemah. Dan itu ditunjukkan dengan garis putus-putus. Sebagai contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah A dan C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan wilayah B melemah dan mengakibatkan wilayah A dan wilayah B ditunjukkan dengan garis putus-putus. Yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Pemindahan sumber daya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jarak, biaya, dan kemudahan transportasi antar wilayah. Jika satu wilayah memiliki surplus sumber daya dan wilayah lain memiliki minus sumber daya, tetapi mampu menggunakan alternatif sumber daya lain, hubungan antar wilayah tersebut menjadi lemah yang ditunjukkan dengan garis putus-putus. Sebagai contoh, seseorang akan menjual produk pertanian dari wilayah X ke wilayah Y.
Akan tetapi, jalan atau aksesibilitasnya ke wilayah Y rusak atau sulit dijangkau, sehingga interaksi tidak bisa terjadi. Akibatnya, orang tersebut tidak ingin menjual produk pertaniannya ke wilayah Y, yang mengakibatkan hubungan antar wilayah itu melemah dan ditunjukkan dengan garis putus-putus. Contoh interaksi antar wilayah pada pedesaan dan perkotaan, di mana suatu desa menghasilkan pangan dan produk-produk yang dibutuhkan penduduk kota. Suatu kota menghasilkan barang industri, jasa, dan informasi yang dibutuhkan penduduk desa. Interaksi antar pedesaan dan perkotaan dapat terjadi karena perbedaan karakteristik wilayah yang mempengaruhi hasil produksi. Hal ini juga didukung oleh akses jalan yang baik, sehingga terjadi pertukaran barang. Apabila dilihat dari karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan, maka adanya perbandingan karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan. Pertama, dalam basis ekonomi. Pada perdesaan, pertanian menjadi basis ekonomi seperti pertanian padi, jagung, sayur, dan buah. Sedangkan perkotaan, industri, perdagangan, dan jasa menjadi basis ekonomi. Banyak tempat makan, pusat perbelanjaan, dan penyediaan jasa. Yang kedua, dalam mata pencarian. Dalam pedesaan bersifat agraris homogen, di mana ruang terbuka yang luas biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sehingga mayoritas penduduk desa memiliki pekerjaan yang homogen, yaitu bekerja di sektor pertanian. Sedangkan perkotaan bersifat non-agraris heterogen, di mana lahan terbuka yang terbatas membuat mayoritas penduduk kota bekerja di luar sektor agraris dan mencoba berbagai peluang pekerjaan, sehingga jenis pekerjaan di kota menjadi heterogen. Contohnya menjadi pedagang, pencuci sepatu, dan penyedia jasa lainnya. Yang ketiga, pada musim atau cuaca. Dalam pedesaan, musim atau cuaca penting dan menentukan karena pertanian tidak terlepas dari musim dan cuaca, sehingga komponen ini menjadi penting. Contohnya, ketika musim kemarau, petani memilih menanam jagung, sedangkan pada musim penghujan, petani menanam padi. Sedangkan di perkotaan, musim atau cuaca tidak terlalu penting. Baik cuaca maupun musim tidak terlalu penting karena banyak pekerjaan di kota yang tidak bergantung pada komponen tersebut. Misalnya, pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan tidak tergantung cuaca dan musim karena bekerja di dalam ruangan. Yang keempat, ada rumah dan tempat kerja, di mana dalam perdesaan rumah dan tempat kerja itu dekat. Lokasi pertanian biasanya masih di desa yang sama, sehingga jarak rumah dengan sawah itu tidak terlalu jauh. Sedangkan perkotaan, rumah dan tempat tinggal itu berjauhan. Tepatnya, pemusatan kegiatan ekonomi dan harga sewa tempat tinggal yang tinggi membuat sebagian orang memilih untuk tinggal sedikit lebih jauh dari tempat kerjanya. Dan yang kelima, kepadatan penduduk. Di pedesaan, kepadatan penduduk tidak padat karena banyak penduduk desa yang mencoba mencari pekerjaan di luar desa. Sedangkan di perkotaan, kepadatan penduduknya padat karena banyak perantau dari luar daerah ke kota, membuat kota semakin padat. Interaksi tidak hanya terjadi antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Interaksi juga terjadi pada antar wilayah penghasil produk pertanian. Seperti Kabupaten Brebes di mana memiliki komoditas pertanian bawang, sedangkan Kabupaten Wonosobo memiliki komoditas pertanian kentang. Kedua wilayah tersebut saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kabupaten Brebes dan Kabupaten Wonosobo saling mengirim hasil pertanian masing-masing. Interaksi tersebut merupakan contoh dari interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang pangan.
Sekian pembelajaran tentang konektivitas antar ruang, yang dimana kita telah membahas pengertian interaksi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi beserta contohnya. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan iklim. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.